Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Ana Andriani. Kita lanjutkan bagian ke-9 dari Siap UP Desember 2022. Oke. Beberapa soal yang akan kita bahas hari ini, langsung saja tanpa panjang lebar ya, gitu. Oke. Ini udah pernah dibahas sih di grup premium saya, cuman nggak apa-apa kita bahas. Kayaknya saya belum pernah bahas ini di video publik ya. Nih, diketahui X itu di antara 1000 dan 2022. Tentukan banyaknya X yang habis dibagi 3 atau 4 gitu. Nah, ini agak beda ya. Biasanya kan yang habis bagi 3 tapi tidak habis bagi 4. Nah, kayak gitu. Tapi ini soalnya agak beda. Pertama adalah kita cari dulu yang habis dibagi 3, yang habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Nah, itu ada berapa saja? Nah, kalau saya boleh juga sih misalkan gini Bapak Ibu, saya mau pakai barisan aritmetika gitu ya, nggak apa-apa, sama saja nanti. Ini saya mau pakai cara yang menurut yang saya suka ya. Saya bagi 3 lalu dikurangi dengan 1000 dibagi 3 gitu. Nah, ini kan 2022 dibagi 3 itu sebenarnya kan 674. Cuman 2022 ini kan nggak masuk nih ya, nggak masuk ya, karena ini kandangnya lebih kecil. Maka kita kurangi 1, jadinya 673 dikurangi, nah ini kan 333,3 sekian gitu kan. Nah ini kan bulatkan ke bawah gitu. Jadi 333 gitu. Nah ini berapa nih? Berarti 340 ya. Nah kemudian yang kedua kita cari yang habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Nah itu caranya sama, 2022 dibagi 4. Sorry saya hapus dulu ya. Oke. Bagi 4 dibagi 1000 dibagi 4 gitu. Berarti ini 504 dikurangi, ini kan 1000 bagi 4 itu 250, cuman kan 1000-nya kan nggak masuk ya, jadi kan kita kurangi 1 gitu, jadi 249, yaitu berarti 255. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah habis dibagi 3 atau 4. Nah, itu kan ada irisannya ya, yaitu berapa? 12 ya. Nah, maka kita cari juga nih yang habis dibagi 12 ya, irisannya. 2022 per 12 dikurangi 1000 dibagi 12 gitu, yaitu ini 168 dikurangi 83 sama dengan 85 gitu. Nah, terus bagaimana konklusinya? Berarti kan gini, 1 ditambah 2 dikurangi 3 gitu kan. Nah, kenapa dikurangi? Karena dia irisan. Irisan habis bagi 12 itu kan pasti sudah terhitung dibagi 3 ataupun juga sudah dan juga terhitung habis dibagi 4 gitu loh. Makanya nanti yang habis dibagi 3 ditambah dengan habis dibagi 4 dikurangi dengan irisannya gitu. Ini kan konsep peluang himpunan kan kayak gitu ya. Himpunan A kalau beririsan dengan himpunan B, maka jumlah semuanya berapa? A ditambah B dikurangi A iris B gitu kan. Nah, berarti 340 ditambah 255 dikurangi 85 gitu. Jawabannya berapa? 510 gitu. Nah, oke ya. Oke. Nah, lanjut nih. Ada soal limit kayak gini. Dan saya besarkan dulu Bapak Ibu ini. Oke. Nah, limit X mendekati tak hingga akar bentuknya kayak gini. Dibagi ini sama dengan 2. Nah, bagaimana caranya? Nah, limit tak hingga untuk mengerjakan limit tak hingga itu sebenarnya kan ada beberapa ketentuan ya. Kalau atasnya, pangkatnya yang atas lebih besar, maka
dia langsung jawabannya tak hingga. Kalau pangkatnya yang bawah lebih besar, maka jawabannya 0. Kalau pangkatnya yang atas dengan pangkatnya yang bawah itu sama, maka nilainya adalah koefisiennya gitu, nilainya koefisiennya. Tuh, kok bisa begitu? Nah, pada prinsipnya untuk mengerjakan limit X mendekati tak hingga yang bentuknya rasional atau perperan kayak gitu, idenya adalah kita bagi dengan pangkat paling tinggi. Nah, yuk kita laksanakan ya. Kita bagi dengan X yang pangkatnya paling tinggi. X mendekati tak hingga. Nah, lihat di sini X yang paling tinggi berapa? Nah, hati-hati Bapak Ibu jangan nebak X pangkat 4. Ini ada akarnya gitu. Maka X pangkat 4 kalau di akar itu apa? X pangkat 2 kan. Nah, lihatlah di sini yang ada X kuadratnya yang mana? Oh, ini kan ada X paling besar kan memang X kuadrat ya. Berarti ini kita bagi X kuadrat. Bagi X kuadrat semua. Bagi X kuadrat, bagi X kuadrat, bagi X kuadrat, bagi X kuadrat. Maaf, dibagi X kuadrat gitu kan. Nah, X kuadrat kalau masuk ke dalam akar jadinya X pangkat 4 gitu kan. Nah, X pangkat 4, X pangkat 4. Nah, akhirnya jadi apa? Akar AX pangkat 4 dibagi X pangkat 4 berarti kan A gitu. Ditambah udah kayak gitu aja akar A gitu ya. Terus nah, akan kayak gini ya. Terus kemudian ditambah sininya kan 3 gitu kan. Per yang bawah ini kan jadinya kan ini hilang ya, jadinya 2 gitu. Yang lain kemana Bu? Ini kalau dibagi X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 kan karena X-nya itu tak hingga, kalau suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang sangat besar, dia akan mendekati 0 ya, karena kita bicara tentang limit, maka ini kita beri nilai 0. Saya beri tanda sini. Sebentar saya beri warna yang mencolok ya. Jadi ini nilainya 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini sama dengan 2 gitu ya. Jadi ini sama dengan 2. Nah, terus bagaimana kalau ini kan sudah limit ini kan sudah kita masukkan ya. Nah, sudah kita masukkan, maka di sini limitnya nggak usah kita tulis nggak apa-apa gitu. Ini kan sudah kita masukkan nilainya. Nah, ini sama dengan 2. Terus gimana? Ya tinggal kalau disuruh nyari A, oh ini pertanyaannya A berapa gitu ya, saya lupa. Nah, ini gimana caranya nyari A? Ya sudah kita tinggal operasikan biasa. Jadi akar A ditambah 3 sama dengan ini kali silang 4. Nah, berarti akar A sama dengan 4 kurangi 3, 1. A-nya berapa? 1 gitu Bapak Ibu. Oke? Bisa ya? Bisa. Jadi limit itu kalau limitnya X mendekati tak hingga bentuknya rasional, maka idenya adalah bagi dengan X pangkat tertinggi gitu. Biar apa? Biar yang lainnya jadi 0, tersisalah koefisien di depan X gitu. Koefisien di depan X yang pangkatnya paling tinggi ini tadi loh. Nah, ini kan. Nah, tersisalah dia gitu loh. Prinsipnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini limit tuh kayak SMA kelas 11 gitu. Cuma saya nggak ngajar ini, saya saat ini ngajarnya kelas 10. Nah, sekarang ada soal limit lagi kayak gini soalnya nih. Ini mirip dengan soal biasanya keluar di soal UTBK kayak gitu, ujian masuk perguruan tinggi itu juga sering keluar yang model limit kayak gini. Nah, gimana caranya ini? Limit X mendekati 2, X kuadrat plus 2AX plus B per X min 2 sama dengan min 3. Nah, kalau ini limit itu kan sebenarnya kalau saya lebih suka pakai rumus namanya L'Hopital ya. L'Hopital. Cuman Bapak Ibu yang punya cara lain juga nggak apa-apa gitu. Caranya beda nanti kalau pengerjaannya benar dan teliti hasilnya saya yakin sama gitu. Yuk, kalau saya L'Hopital itu gimana prinsipnya? Atas turunkan, bawah turunkan. Jadi atas turunkan, bawah turunkan. Nah, itu nanti
sama dengan nilainya itu gitu loh. Jadi atas turunkan, bawah turunkan gitu. Yuk atas turunkan dulu. Berarti 2x ditambah 2A gini kan. Nah, ini diturunkan, dibagi bawahnya diturunkan sama dengan min 3. X-nya dimasukkan 2, berarti 4 ditambah 2A sama dengan min 3. Satunya kemana? Ya bagi 1 kan enggak apa ya, ya udah didiam hilang gitu aja, anggap aja hilang, enggak usah ditulis lagi. 2A sama dengan min 7. Berarti A sama dengan min 7/2. Udah ketemu A-nya. Nyari B-nya gimana? Nah, ini tadi kan L'Hopital tuh atas turunkan, bawah turunkan. Oke. Nah, kalau limit itu pasti ini kan kalau X-nya yang dimasukkan 2 ke bawah itu kan 0. Pasti atasnya juga 0 gitu. Nah, maka atasnya kita 0 kan. X kuadrat tambah 2AX ditambah B itu sama dengan 0. X-nya diganti 2. Diganti 2 karena di sini X-nya mendekati 2 ya. Berarti 4 ditambah 2A kali X, X-nya 2. Berarti 4A ditambah B sama dengan 0. Nah, 4 ditambah 4 kali A-nya tadi min 7/2 ya. Nah, dikurung gini, ditambah B sama dengan 0. Yuk, B-nya berarti berapa? Berarti aduh. Bentar. Aduh. Kening saya digigit nyamuk, gatel. Min 4 terus ini kan 2 nih. 2 berarti kan min 14 ke sana jadi plus 14 ya. Ya atau betul lah. 10 ya, 10. B-nya 10. B-nya 10, A-nya min 7/2. Pertanyaannya A kali B. A-nya adalah min 7/2 dikali B. B-nya adalah 10. Cerat masih 5. Oh, jawabannya adalah min 35. Iya, jawabannya A. Oke, itu bisa ya? Bisa. Lanjut. Nah, ini kemarin keluar ya soal kayak gini ya. Itu Bapak Ibu yang retaker semangat terus gitu, semangat gak apa-apa. Mungkin kemarin belum rezekinya, yang ini insya Allah rezekinya gitu ya. Semangat. Pada suatu pertemuan diketahui bahwa jika seseorang memakai kaos kaki, maka ia memakai sepatu. Dan jika seseorang memakai sepatu, maka ia memakai celana panjang. Oke. Dapat disimpulkan bahwa pada pertemuan tersebut titik-titik. Oke. Nah, ini kan sebenarnya memakai kaos kaki ini adalah P, maka dia memakai sepatu itu adalah Q. Nah, dan jika seorang memakai sepatu, maka dia memakai celana panjang ini adalah R gitu ya. Berarti kan sebenarnya ini gini, premis pertama, jika P maka Q, ya kan? Premis kedua, jika Q maka R, gitu kan? Ya kan? Nah, ini kan Q. Nah, jika P maka Q, jika Q maka R, gitu kan? Kesimpulannya apa? Ini kan silogisme ya, mudah ya. Jika P maka R. Nah, masalahnya di sini nggak ada nih jika P maka R. Jika seseorang tidak memakai kaos kaki, oh berarti jika non P maka R. Oh jelas salah. Nah, jangan dipilih. Nah, terus ini jika P maka Q. P-nya adalah jika memakai kaos kaki. Jika memakai celana panjang, maka ia memakai kaos kaki. Oh enggak. Jika P maka R itu tidak sama dengan jika R maka P, maka ini bukan gitu. Nah, tugas kita adalah melihat jika P maka R ini dia itu ekivalen dengan apa gitu loh. Jika P maka R itu ekivalen dengan apa gitu. Tugas kita nyari itu. Nah, ini kan kita udah hafal ya. Saya sudah hafal, Bapak Ibu udah hafal belum? Untuk ekivalensi di logika matematika. Jadi kalau jika P maka R itu ekivalen dengan non P atau R gitu. Karena negasinya kan P dan bukan Q gitu ya. P dan bukan R. Nah, negasi kita negasikan, maka akan menghasilkan seperti ini. Gitu. Ini perlu dicatat ya. Ini perlu dicatat yang apa-apa gini. Nah, selanjutnya kita lihat ada nggak non P atau R? Non P berarti kan tidak pakai kaos kaki atau memakai celana panjang.
tidak memakai kaos kaki, tidak memakai kaos kaki atau memakai celana panjang. Oh, ini cuman jawabannya yang C, cuman disusunnya beda. Coba lihat Bapak Ibu, non P atau R. Ini kan sama dengan R atau non P ya. Cuma dibalik aja, depan belakang kan sama ya. A atau B dengan B atau A itu kan sama. Nah, berarti ini jawabannya yang C. Memakai celana panjang itu kan R. Terus kemudian atau non P. P-nya kan memakai kaos kaki, non P berarti tidak memakai kaos kaki. Jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, jadi ya emang kadang saya nyari-nyari nggak ada buana ya Bapak Ibu, mungkin kurang teliti saja atau miss di bagian ini nih ekivalen kayak gini. Oke. Yang ekivalen itu apa aja? Kayak gini bisa ekivalen, kontraposisi itu juga ekivalen gitu. Jadi banyak sekali ekivalensi gitu. Mungkin Bapak Ibu perlu baca-baca lagi tentang logika gitu. Oke, cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.